Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Pertama saya ucapkan buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini, sehingga kita bisa selalu sinau bareng, kita bisa selalu berbagi pengalaman perjalanan hidup dan juga spiritual kita. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada leluhur-leluhur kita, kepada kedua orang tua kita, dan rasa bakti kita kepada guru-guru kita yang selama ini sudah memberi wawasan, sudah memberi pencerahan dalam kita menjalankan perjalanan spiritual ataupun perjalanan hidup kita. Untuk kesempatan malam ini kita mengambil tema tentang sedulur papat limo pancer. Di sini kita bongkar rahasia tentang sedulur papat limo pancer. Mungkin dari teman-teman semuanya, banyak dari pelaku spiritual ataupun teman-teman semuanya sering mendengar soal sedulur papat limo pancer, dan banyak versi, juga banyak teori yang berkembang di masyarakat kita ataupun yang sering kita dengar dari ahli-ahli pelaku spiritual. Di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya konsep tentang sedulur papat limo pancer yang real, yang bisa dinalar, dan juga bisa kita kaji, kita telaah sehingga kita bisa paham di saat kita ingin menjalankan pola sedulur papat limo pancer itu sendiri dalam kehidupan kita. Sebenarnya yang sering kita dengar sedulur papat, ada yang bilang itu menyerupai diri kita dengan warna yang berbeda-beda, tetapi bentuknya seperti kita. Ada juga orang-orang yang sudah menemukan sedulur papatnya itu nanti akan memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga banyak tirakat, banyak mantra, banyak teknik-teknik beredar, di mana teknik ataupun tirakat itu mendorong seseorang agar bisa menguasai sedulur papatnya. Bahkan ada pembukaan sedulur papat, pengaktifan sedulur papat, cara menyelaraskan sedulur papat. Sebelum kita lebih lanjut, apa sih sebenarnya sedulur papat limo pancer gitu? Sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat, di saat kita mau memakai pola pikir atau kejernihan akal sehat kita dalam merenungi ataupun mengkaji dengan membaca apa yang kita lihat di alam semesta. Yang dimaksud dari sedulur papat itu sendiri adalah 4 unsur alam semesta.
tanah, air, api, angin. Kenapa bisa jadi saudara kita? Bisa menjadi sedulur papat kita? Ya karena di saat sedulur papat ini manunggal menyatu, jadinya kita atau pancer. Kan sedulur papat limo pancer. Pancernya adalah diri kita. Dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya itu menjadi pancer dari sedulur papat ini. Makanya kalau ada konsep jauh dari sedulur papatnya, ditinggalkan sedulur papatnya, itu bagi saya pembodohan. Bagi saya pembodohan, karena sedulur papat ini selalu menyertai dalam hidup kita, membantu kehidupan kita, bahkan menghidupkan kita, menghidupi kita. Yang sebenarnya sedulur papat ini mengikuti pancernya, gitu, mengikuti kita, gitu. Makanya kelestarian alam semesta ini tergantung manusianya, tergantung pancernya yang mempunyai akal pikir itu. Di saat kita tidak mampu menjaga alam semesta, ya maka alam semesta ini ya akan semrawut gitu, amburadul juga. Dan mau tidak mau ngeyel kayak apapun, kita itu tercipta dari 4 unsur alam semesta. Raga kita dari tanah dan air, angin dan apinya yang menghidupkan diri kita. Dan semua itu bersinergi, tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Makanya alam semesta ini baik tidak baik, ya mengikut kembali ke diri kita masing-masing sebagai pancernya. Bahkan tanah, air, udara, mau kita buat seperti apa, dia ngikut. Tanah mau sampean cangkul, mau sampean tanami apa, mau sampean injak-injak, mau sampean udai, mau sampean, dia tetap menghidupi kita. Angin juga gitu, air juga gitu. Makanya di saat jenengan belajar tentang konsep sedulur papat limo pancer, di situ sebenarnya sampean itu belajar tentang konsep pengetahuan tentang alam semesta. Sampean juga belajar tentang mengenali diri sejati jenengan gitu. Karena hakikatnya tanpa sedulur papat kita itu, kita ya susah. Tidak akan tercipta kita. Makanya buat teman-teman yang mendengar banyak teori, pembukaan sedulur papat lah, tahap 1, 2, 3. Ada yang ngomong sedulur papatnya pergi lah. Jangan terbawa oleh rasa panjenengan sendiri. Orang-orang yang melihat sedulur papatnya itu menyerupai dia dengan warna ini karena dia sudah mendapatkan sugesti dari si pencerahnya, pembimbingnya. Karena pembimbingnya sebelumnya sudah ngomong, kamu nanti kalau sampai ini nanti akan ketemu ini, warnanya ini rupanya seperti kamu. Karena sudah ada sugestinya, sugesti itu masuk dalam pikiran di saat sampai tirakat, makanya sampai ketemu. Nanti yang ini bisa kamu gunakan ini, yang ini bisa kamu gunakan ini, yang ini kamu bisa gunakan ini. Ya karena sudah ada perintah atau sugesti dari yang mengarahkan itu tadi. Tapi kalau kita mau belajar benar-benar tentang spiritual,
antara luar dan dalam, antara diri kita dan alam, antara diri kita dan semua yang ada di alam semesta, ya seharusnya kita sadar di situ. Kita tahu, sedulur papat kita itu tidak usah pakai tirakat, siapa lihat dengan mata, tahu. Ada yang nyata, ada yang goib. Yang goib yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Angin, api yang menjadi rasa pada diri kita, itu juga gaib. Tanah dan airnya nyata, real. Jadi orang-orang yang sudah menguasai konsep keilmuan sedulur papat limau pancer, berarti dia sudah menemukan kesejatian pada dirinya. Dia sudah mengetahui diri sejatinya. Dia sudah mengetahui penciptanya. Dia sudah mengetahui kemana dia nantinya akan kembali. Dan dia sudah mengetahui konsep bagaimana cara dia menjalankan kehidupan di alam semesta ini sebagai apa? Sebagai kodratnya. Lah kita sebagai apa? Manusia. Tugas kita apa sebagai manusia? Ada yang tugasnya sebagai hewan, ada yang sebagai tumbuhan. Ada masing-masing. Memiliki tugas masing-masing. Memiliki manfaat masing-masing. Nah, kita yang diberi akal, pikir, dan yang lainnya nggak diberi, ya seharusnya kita bisa mengatur ritme kehidupan. Makanya kita disebut pemimpinnya kehidupan ataupun khalifahnya. Makanya alam semesta ini bagus ya tergantung kita, tidak bagus ya tergantung kita. Mau perang ya karena kita, rusak ya karena kita, terjaga ya karena kita. Itu kalau kita mau belajar sedulur papat limau pancer yang sebenarnya. Itu sebenarnya pelajaran yang berkaitan. Sedulur papat limau pancer manunggaling kawula Gusti. Itu berkaitan. Karena manunggaling kawula Gusti, manunggaling. Di saat semua menyatu, kawula Gusti, seluruh makhluk di alam semesta ini kan kawulane Gusti. Makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di saat semuanya manunggal nyawiji, sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan manfaat dia diciptakan, ya maka akan adanya perdamaian atau kemakmuran di alam semesta ini kan gitu. Tetapi kalau semuanya sudah seenaknya sendiri, ya maka akan ada kehancuran di alam semesta ini. Namanya manunggaling kawula Gusti. Saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi, saling menutupi, saling merangkul. Tidak ada yang rendah atau direndahkan, tidak saling mencaci maki. Nah, itu. Kita ambil aja contoh itu sebuah bangsa. Kalau orangnya yang di dalam bangsa itu sendiri semrawut, ya maka bangsanya ya semrawut. Sama alam semesta ini, kalau makhluk yang ada di dalamnya itu semrawut, ya alam semestanya ya semrawut. Timbul perang di mana-mana, timbul kegaduhan, ya kan merusak alam juga. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi memahami konsep sedulur papat limau pancer yang real, yang logis, yang bisa kita pikirkan,
Yaitu di mana kita menyadari bahwa kita tercipta dari 4 unsur alam semesta. Ini sebagai sedulur papat kita. Kakang kawah dari air, adi ari-ari dari tanah, getih abang simbol dari api, getih putih simbol dari angin. Kalau kakang kawah adi ari-ari, kaki mong nini mong, kaki mong nini mong, kaki nini yang ngemong kita, yang menjaga kita, yang membesarkan kita, yaitu orang tua kita, itu kaki nini. Orang dulu nyebut orang tua itu kaki. Antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada laki-laki dan perempuan menyatu, maka kan jadi kita. Makanya sebelum mengeluarkan air untuk kehidupan, ya mereka memakai hal yang gaib, rasa mereka, keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Dan kalau kita menyadari ini, ya tentunya perjalanan konsep kehidupan kita itu lebih tahu tentang apapun yang kita hadapi itu adalah diri kita sendiri gitu. Kalau nama ini kan pemberian label saja. Tapi kalau kita kembali ke hakikat, ya kenyataannya semua sama. Alam itu ya kita, kita ya alam. Aku ya kowe, aku ya kamu, kamu ya aku. Kita adalah alam, alam ya kita. Nah, itu baru konsep sedulur papat limo pancer. Manunggaling kawula Gusti. Cedak tanpa wangenan, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Kalau jauh tidak saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan, lah kalau dekat ya tidak sikut-sikutan atau saling berdebat. Disitulah namanya Gusti. Bagus sing ati, lati lan pakerti. Karena tahu konsepnya, tahu penciptaannya, tahu yang menghidupinya, tahu tentang ilmu ketuhanannya. Sehingga di saat dia menjalankan proses kehidupannya, ya dia paham dengan tujuan perjalanannya tersebut. Sehingga tidak menyalahkan kanan kirinya ataupun siapapun yang ditemui dalam perjalanan hidupnya. Ini sebenarnya pesan ataupun pitutur atau konsep yang luar biasa dari leluhur-leluhur kita sehingga terjaga sampai detik ini, agar anak cucu masih menemui dan bisa membuka rahasianya dan diterapkan pada perjalanan hidupnya kan gitu. Makanya sanepo-sanepo atau pesan-pesan dari leluhur itu merupakan sebuah pitutur yang luar biasa di saat kita bisa menggali, kita bisa mendalami, kita bisa mengkajinya, membaca, ya maka akan kita temukan sesuatu yang istimewa dari sanepo-sanepo itu. Gitu. Makanya kita jangan tergiur karena aja nanti kamu melihat ini itu masuknya sudah delusi, alam bawah sadar, dari halusinasi, ilusi masuk delusi. Kalau kita melihat cahaya itu baru ilusi. Kalau sudah melihat penampakan yang menyerupai itu namanya delusi. Itu kalau kita sering meditasi harusnya paham itu. Karena manusia itu bisa mencipta, memiliki indera pencipta gitu.
Makanya kalau sampai jumpa sesuatu jangan heran. Makanya jadi spiritual tuh nggak boleh heranan. Harus yakin, punya mental yang kuat, percaya dengan diri sendiri, kemampuan sendiri, kualitas diri sendiri, dan Tuhannya gitu, sebagai pencipta. So, kalau kita gampang heranan, ya kita namanya orang jalan, mau berjalan tanpa pedoman, ya akan mudah diombang-ambingkan. Gitu. Saya memang sengaja, kenapa setiap saya membuat video itu harus ada manfaatnya? Karena di saat nanti saya nggak ada, video-video saya ini juga akan ditonton oleh anak-anak saya, cucu-cucu saya. Sehingga mereka tahu. Nggak perlu dikasih tahu oleh orang-orang. Mereka bisa melihat sendiri. Mana saya nggak mau merugikan jenengan semua. Sampan sudah datang ke tempat saya juga menyajikan apa kebenarannya. Boleh kan nama spiritual itu tidak harus sama dengan yang lainnya kan boleh. Memang tidak boleh sama. Karena apa? Semua orang memiliki perjalanan masing-masing. Walaupun tujuannya sama, namanya jalan boleh beda-beda. Apalagi pemahaman, ya harus beda. Kalau bisa, kita kreatif. Boleh ngambil saripatinya, tapi kita harus kreatif juga, jangan niru gitu. Itu baru spiritual. Jadi buat teman-teman semua, konsep tentang sedulur papat limo pancer itu adalah konsep di mana kamu mengenali dirimu, di mana kamu mengenali penciptaanmu, di mana kamu mengetahui tempat kembalimu. Sangkan parantu mati. Pancere kita dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya itu sebagai pancer karena juga penyawijian dari sedulur papat itu. Jelas, bisa dilihat, bisa dinalar, bisa difikir. Nggak harus satu orang yang tahu, yang lain nggak tahu. Kalau kita sendiri yang tahu, yang lainnya nggak tahu. Saya kemarin sudah melihat bentuk saya sendiri, gini. Buktinya apa? Nggak bisa buktikan. Kalau sudah melihat itu, terus manfaatnya apa? Kegunaannya untuk hidupmu apa? Kok kamu yuk gitu-gitu aja dari dulu katanya sudah melihat gini. Kelakuanmu yuk gitu-gitu aja. Nah, tapi di saat kita memahami bahwa sedulur papat itu adalah unsur dari alam semesta itu sendiri, yang bagian dari diri kita juga, ya di situ kita lebih memahami yang lainnya. Kita lebih bisa membawa diri, kita lebih tahu diri, lebih mawas diri. Akhirnya kita tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya timbullah budi pekerti itu, timbullah welas asih itu, timbullah toto kromo itu, timbullah adab pada diri kita yang sebenarnya karena kita sudah mengenal itu. Tanpa orang-orang di sekitar kita, kita juga susah hidup karena kita makhluk sosial gitu. Kita juga makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita butuh yang lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa egois gitu. Karena apa yang sebenarnya kita pikir benar itu belum tentu benar untuk yang lainnya. Makanya dari penjabaran saya ini, ya sampean jangan percaya ini, sampean kaji, sampean telaah, sampean renungi. Ya karena Kang Tro itu bukan siapa-siapa gitu. Saya dan jenengan sama-sama manusianya.
Soal nama sampean kita nggak mau tahu. Tapi sampean dan saya sama-sama manusianya, sama-sama hidup di alam semestanya, sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama hidup menghidupinya, sama-sama bisa mencipta keturunan kita, sama-sama mencari makannya, sama-sama berkaryanya. Yo ayo, kita sama-sama, kita saling merangkul, sehingga di situ kita bisa menemukan satu titik yang tidak hanya memakmurkan diri kita sendiri, tapi kemakmuran itu bisa dirasakan oleh yang lainnya. Gitu. Karena rasa atau sifat ini tertutup dari hawa nafsu kita sendiri. Rebutan kekuasaan, rebutan tempat tinggal, rebutan pasangan, itu hingga menutupi akal sehat kita, sehingga kita hanya terbawa nafsu saja, keinginan saja. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita paham dengan namanya konsep sedulur papat limo pancer ini, bahwa pancer ini tidak ada kalau tidak ada sedulur papat ini. Sedulur papat pun iya tergantung pancernya. Jadi situ kita bisa mengontrol diri kita, mawas diri kita, tahu diri kita. Ini jadi sebuah perenungan untuk kita bersama. Teman tidak harus percaya dengan saya. Saya hanya menyampaikan, diterima silahkan, tidak diterima tidak apa-apa. Yang penting kita kaji, kita renungkan, kita telaah benar-benar dengan akal yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Karena orang yang pandai membaca alam, membaca dirinya, membaca keadaan, membaca semesta, itulah yang akan menemukan pengetahuan yang tersembunyi. Karena itu tanda terbukanya mata batin panjenengan semuanya. Di saat sampeyan bisa mengungkap hal-hal yang gaib, yang disembunyikan, sampeyan perjelas sehingga yang tersembunyi tidak menjadi tersembunyi. Yang tidak tahu bisa diketahui. Yang gaib menjadi nyata, karena manusia itu ya gaib ya nyata. Karena kita prosesnya dari gaib ke gaib, gaib ke nyata, nyata ke nyata, nyata kembali ke gaib lagi. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ada salah kata saya sama dengan sampai semua, saya juga manusia biasa. Doa saya buat panjenengan semuanya tambah sehat, tambah semangat, tambah sukses, tambah makmur, dan selalu diberi kenikmatan, diberi kemuliaan, diberi perlindungan oleh Tuhan dan semesta alam. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.